Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas akuntansi A 2018 akan mempresentasikan dan menampilkan video tentang kasus pemeriksaan penggelapan pajak di perusahaan Grup Bakri. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Adriana Florenciana Amain, NPM-nya 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Fionika Sarikinanti dari kelas akuntansi A 2018. Nama saya Gina Lestari Rukmana dari kelas akuntansi A NPM 117. Nama saya Juliana Jitmau, NPM 047. Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Tita Prawati dari kelas akuntansi A 2018 dengan nomor NPM 125. Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non-migas. Dengan posisi yang sedemikian penting itu, pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan atau wajib pajak yang dengan senang hati dan sukarela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka wajib pajak wajib untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Grup Bakri merupakan kumpulan perusahaan yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri atau Ical. Ada banyak perusahaan yang dimilikinya, antara lain PT Bunyi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia atau KPCM. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk membayar pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan mafia pajak mereka dimaksudkan untuk kepentingan pribadi yang sebesar-besarnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Di sisi lain, tindakan Grup Bakri ini justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik. Secara umum, pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yang kedua, ada tahapan pemeriksaan pajak. Tahapan-tahapan tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Elias menyatakan bahwa 1. Persiapan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data. 2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. 3. Mengidentifikasi masalah. 4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. 5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan. 6. Menentukan program pemeriksaan. 7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. 8. Menyediakan sarana pemeriksaan. Tujuan dari tahap persiapan pemeriksaan ini adalah agar pemeriksaan dapat memperoleh gambaran untuk mengenai kondisi dan profil wajib pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya Pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan pedomanan pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dan wajib pajak.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota. Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaan yang meliputi A. Memeriksa di tempat wajib pajak. B. Melakukan atas sistem pengendalian sistem. C. Memustahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Yang D. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen. Yang ke E. Melakukan konfirmasi kepada pihak pajak. Yang F. Memberitahukan hasil pemeriksaan hasil wajib pajak. Yang terakhir ada melakukan sidang penutup. Yang selanjutnya ada pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan laporan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksaan pada akhir pelaksanaan laporan pemeriksaan. Merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas. Pemeriksaan selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penyimpanan peserta penguji atas kenyataan pemenuhan pajak yang diperiksaan. Laporan pemeriksaan pajak akan digunakan sesuai dasar untuk penebusan surat ketetapan pajak. Akibat penggelapan pajak. Yang pertama, dalam bidang keuangan, penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, penggelapan pajak menyebabkan stagnasi atau macetnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Langkahnya, modal. Karena modal wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui oleh fiskus, sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal. Yang ketiga, dalam bidang psikologi, jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak akan mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Penyelesaian kasus penggelapan pajak perusahaan grup bakery. Kejaksaan Agung atau Kejagung dapat menghentikan penyidikan kasus pidana bidang perpajakan maksimal selama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan yang dibuat Menkyu. Sebelumnya, Dirjen Pajak diminta Menkyu meneliti dan memberi pendapat sebagai bahan pertimbangan. Surat yang diajukan WP kepada Menkyu harus dilengkapi pernyataan berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan pelunasan pembayaran pajak dan sanksi. Nah, dari perusahaan grup Bakri ini, saya bisa menyimpulkan bahwa perjalanan yang panjang Ditjen Pajak dan Departemen Keuangan mengalami kebuntuan dalam penyelesaian kasus, di mana Ditjen Pajak mencurigai adanya kecurigaan proses penyelesaiannya telah ditutupi oleh mafia hukum, sehingga kasus perusahaan grup Bakri tidak menemukan titik temu. Mukakan dalam menghadapi masa sulit diperlukan efisiensi. Berkaitan dengan hal tersebut, efisiensi yang paling cepat untuk dapat dilakukan adalah dengan mengurangi pengeluaran, seperti manipulasi laporan pajak, mengurangi tenaga kerja, dan lain-lain. Alasan efisiensi tersebut tak lain adalah konsekuensi dari globalisasi yang memadatkan jarak dan waktu. Memang menuntut kompetensi ekonomi global menjadi kian sengit dengan tenggat waktu yang amat cepat. Dengan demikian, sebuah transaksi bisnis tak lagi memakan waktu yang lama, seperti dahulu kala.